selamat pagi, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, hari ini kita boleh berjumpa lagi, walaupun itu hanya melalui ibadat dari rumah saja. Namun semuanya itu tidak mematahkan semangat kita untuk senantiasa memuji memuliakan nama Tuhan. Nah adik-adik, mari kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita dengan menyanyikan sebuah lagu dari Terbit Matahari. Sekarang mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas pagi yang indah ini. Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Saat ini Tuhan, kami akan beribadah memuji memuliakan nama-Mu. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, seminggu yang lalu Tuhan sudah memimpin menyertai kita hingga hari ini kita masih sehat dan kuat. Banyak hal yang sudah kita lakukan dalam seminggu yang lalu, misalnya belajar, membantu orang tua, berkebun, dan masih banyak hal yang kita lakukan dalam satu minggu yang lalu. Dan sampai sekarang ini kita masih tetap sehat dan kuat. Itu semua karena pimpinan penyertaan Tuhan. Untuk itu mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan sebuah lagu Jalan Serta Yesus. Nah anak-anak, sekarang tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak siapkan Alkitabnya. Namun sebelumnya itu, mari kita menyanyikan sebuah lagu Alkitab Buku Terindah. Kebenaran Alkitab itulah
Sekarang kita mau mendengarkan cerita Alkitab. Sebelumnya itu anak-anak, kita berdoa dulu ya. Mari mengambil sikap doa. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus pimpin dan sertai kami, sehingga pada pagi ini kami kembali beribadah. Dan sekarang kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan Yesus bimbing kami, tuntun kami, dan sertai kami, supaya dari cerita Alkitab kami senantiasa hidup di dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, sekarang Ibu Pendeta mau cerita. Tapi sebelumnya itu, Ibu mau bertanya dulu. Anak-anak di rumah selalu dengar-dengaran? Ayo dengar-dengaran kepada siapa? Ya, anak-anak, kalau kita lagi di rumah, anak-anak dengar-dengaran kepada orang tua, ayah, ibu, atau juga kakak, tante, om, kakek atau nenek, dan siapapun yang lebih tua dari anak-anak. Kalau di sekolah anak-anak dengar-dengaran kepada siapa? Ya, kalau di sekolah anak-anak dengar-dengaran kepada bapak dan ibu gurunya. Tapi sekarang sudah lama ya tidak sekolah, kita belajar dari rumah. Karena itu anak-anak, sebagai anak-anak hendaknya senantiasa dengar-dengaran kepada orang tua atau kepada orang yang lebih tua dari kita. Tapi anak-anak, selain orang tua atau orang-orang yang lebih tua daripada kita, siapa lagi yang kita harus dengarkan di dalam kehidupan ini? Ada yang tahu siapa? Iya, ternyata siapapun dia, baik orang tua atau anak-anak, maka semua orang harus dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang cerita kita mau mengajarkan tentang kalau orang dengar-dengaran kepada Tuhan, maka kehidupannya akan diberkati. Anak-anak, suatu ketika Tuhan memberikan perintah kepada seorang yang bernama Yosua. Siapa namanya? Yosua. Ya, anak-anak, Tuhan memberikan perintah supaya Yosua memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel itu jumlahnya banyak sekali. Mengapa mereka harus dipimpin? Karena bangsa Israel akan berjalan jauh untuk memasuki tempat yang bernama Tanah Kanaan. Tapi anak-anak, sebelum masuk ke tempat yang bernama Tanah Kanaan, maka orang Israel harus menghadapi bangsa-bangsa, berperang melawan mereka supaya mereka bisa masuk ke Tanah Kanaan. Maka Tuhan memberikan perintah kepada Yosua untuk berperang melawan orang-orang dari kota Ai. Orang-orang dari kota Ai. Tuhan mengatakan kepada Yosua, acungkanlah lembingmu. Maka ketika Yosua mengacungkan lembingnya, kemudian orang-orang dari kota Ai keluar yang hendak memburu bangsa Israel, orang-orang Israel. Tetapi kemudian dengan taktik perangnya yang baik, maka orang-orang Israel berlindung di balik kota-kota Ai. Sehingga ketika orang-orang dari kota Ai keluar, mereka masuk menyerbu kota itu, mereka membakar semua yang ada di dalam kota, dan akhirnya bangsa Israel menduduki kota Ai. Dan mereka menang dalam peperangan melawan orang-orang di kota Ai. Apakah hanya sampai di situ saja? Ternyata tidak, anak-anak. Dalam perjalanan selanjutnya, ternyata bangsa Israel harus lagi berperang
melawan orang-orang Amori. Tetapi anak-anak, inilah yang dilakukan oleh Yosua. Sebelum berperang, Yosua mendengarkan apa yang Tuhan perintahkan, dan Yosua melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka ketika berperang melawan orang-orang Amori, Yosua dan bangsa Israel kembali mendapatkan kemenangan. Luar biasa anak-anak ya. Jadi mereka sudah 2 kali berperang, dan 2 kali peperangan itu mereka menang. Anak-anak, ternyata bukan hanya melawan orang-orang Ai dan orang-orang Amori, tetapi pada kali yang ketiga ini Yosua dan bangsa Israel harus berperang melawan Yabin, raja Hasor. Tetapi anak-anak, saat itulah Tuhan kembali menunjukkan kuasanya, bahwa apa yang Tuhan perintahkan kepada Yosua dan bangsa Israel, mereka juga berperang, tetapi karena kekuatan yang besar dan mereka mau dengar-dengaran kepada Tuhan, maka ketika mereka melawan Yabin, mereka pun memperoleh kemenangan. Luar biasa ya anak-anak, begitu banyak peperangan yang terjadi, banyak orang-orang yang dikalahkan, tetapi Yosua dan bangsa Israel menang atas orang-orang Ai, orang-orang Amori, dan Yabin, raja Hasor. Anak-anak, dari cerita tadi, maka anak-anak dapat belajar bahwa kalau kita mau dengar-dengaran kepada perintah Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Sebab sesudah Yosua dan bangsa Israel menang dalam peperangan-peperangan, mereka akhirnya memiliki tanah pusaka, tanah perjanjian yang diberikan oleh Tuhan Allah, yaitu tanah Kanaan. Itulah berkat yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang mau dengar-dengaran kepada Dia. Anak-anak semua, ayo kita selalu dengar-dengaran kepada orang tua kita kalau kita di rumah, kepada bapak dan ibu guru kalau di sekolah, kepada orang-orang yang lebih tua daripada kita kalau mereka memberikan nasihat, kalau mereka memberikan ajaran, atau kalau mereka mengingatkan akan kesalahan kita. Karena anak-anak, kalau kita dengar-dengaran seperti dalam pembacaan firman Tuhan hari ini, maka kehidupan kita akan diberkati. Mari selalu dengar-dengaran, taat kepada perintah Tuhan, dan di dalam kehidupan ini anak-anak senantiasa memuliakan nama Tuhan. Demikian cerita kita pada hari ini. Anak-anak, cerita kita berjudul Merebut Tanah Kanaan. Sekali lagi ya, judul cerita kita Merebut Tanah Kanaan. Bahan Alkitabnya, mari semua pegang Alkitabnya, buka kitab Yosua. Kitab Yosua pasal 8 sampai pasal 11. Demikian cerita kita pada pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, merespon firman Tuhan tadi, mari kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Nah anak-anak, sekarang tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan kita ini jangan kita lihat dari jumlahnya.
tapi dari ketulusan hati kita membersihkan persembahan kepada Tuhan. Kita iringi dengan menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Sekarang kita akan menaikkan doa syafaat. Mari anak-anak, kita naikkan doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan Yesus pimpin sertai kehidupan kami semua. Tetaplah Tuhan peliharakan kehidupan anak-anak yang pada masa-masa ini masih terus menjalani belajar dan sekolah di rumah. Kami berdoa kiranya semua anak-anak tetap dalam keadaan baik, sehat, dan anak-anak tetap bersuka cita menjalani kehidupan. Memberkati anak-anak dalam mengerjakan setiap tugas-tugas sekolah, juga menyertai anak-anak ketika mereka menyelesaikan tugas-tugas di rumah. Jika cerita Alkitab pada hari ini mengajarkan agar semua dengar-dengaran, kiranya juga anak-anak dapat dengar-dengaran kepada orang tua dan selalu mengikuti firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkatilah kehidupan anak-anak dalam permainan, pertumbuhan, dan keseharian. Kami berdoa bagi anak-anak sekolah minggu yang ada di dalam kelemahan tubuh. Tuhan Yesus jamah, kuatkan dan pulihkan, berikan kepada mereka kekuatan kesehatan yang baik. Terus peliharakan kehidupan anak-anak, biar mereka senantiasa bersyukur, bersuka cita, jalani hari hidup yang Tuhan anugerahkan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi semua kehidupan para orang tua kekasih. Berkati orang tua dalam pekerjaan, dalam mengangkat tugas kegiatan tiap-tiap hari. Berikan dan tambahkan juga hikmat, kekuatan kesehatan. Para orang tua kekasih kami selalu berada di dalam perlindungan pemeliharaan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa bagi semua Bapak dan Ibu guru, baik Bapak dan Ibu guru di sekolah, juga Bapak dan Ibu guru sekolah minggu. Berkatilah di dalam mengangkat tanggung jawab kerja dan pelayanan di tengah-tengah hari hidup, di mana-mana pun Tuhan menempatkan, kiranya segala tugas dan pelayanan terus diemban dengan syukur sukacita. Tuhan Yesus, keadaan dan situasi pandemi yang masih terjadi dan melanda kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuntunlah, peliharakanlah hidup kami tetap menjaga kesehatan dengan baik, dan kami berdoa kehidupan kami dijauhkan dari virus corona, juga dari segala hal-hal yang berbahaya, dan kami tetap sukacita menjalani hidup. Tuhan Yesus berkati kehidupan kami selanjutnya, memberkati kehidupan pelayanan dan persekutuan, kehidupan gereja, kehidupan lingkungan, kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, biar semua berada di dalam perlindungan kuasa Tuhan. Ya Tuhan, bila kami akan melanjutkan kehidupan kami ke depan, tuntunlah, peliharakan kehidupan ini. Maka ini kami yang datang berdoa bersama kepadamu, sambut dengarkanlah, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami secara bersama.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mengakhiri ibadah kita pagi hari ini, mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Aku Diberkati. Mari kita berdoa menutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus atas pimpinan penyertaan-Mu. Saat ini kami telah beribadah memuji-memuliakan nama-Mu. Biarlah ibadah kami yang telah kami lakukan ini seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Ibu tidak henti-hentinya mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan, teristimewa di masa sekarang ini, pandemi COVID yang belum berhenti. Jadi ibu mengingatkan, kalau anak-anak mau keluar rumah, jangan lupa pakai masker, menjaga jarak, dan sering-sering cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Demikian pesan ibu. Selamat hari Minggu.